إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah anda kepada Rabbmu yang telah menciptakan dari diri yang satu, berawal dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan pasangnya itu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dengan kedua insan itu Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan teruslah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga atau mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah kalian bertakwa kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung keberuntungan yang sangat agung. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar ucapan adalah berucap dengan kitab Allah, itu Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk arahan teladan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang mulia. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejadi-jadi perkara adalah perkara yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam urusan agama itulah bid'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu berada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berujung ke neraka Allah tabaraka taala. Wa iya na'udzubillah. Ikhwatul Islam rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa pada tahun 334 Hijriah, bertepatan di kota Baghdad, ketika itu harga-harga melambung tinggi hingga para penduduknya memakan, tidak ada lagi makanan kecuali makan mayat. Binatang, kucing, anjing dimakan. Di antara mereka ada juga yang menculik anak-anak
anak tersebut dan memakannya, menyantap anak yang ditangkap, dipanggang dan dimakan. Rumah-rumah ketika itu ditukar dengan sepotong roti. Ikhwatal iman, membaca penggalan kisah sejarah yang barusan yang diungkap oleh Imam besar Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, terjadi 334 Hijriah di kota Baghdad. Kita jadi teringat dengan krisis ekonomi yang menjangkit pada zaman kita, sehingga banyak orang-orang yang stres, bahkan bunuh diri pun menjadi sebuah fenomena tersendiri. Namun, ikhwatal iman, pernahkah kita berpikir apakah krisis yang kita alami lebih parah daripada kisah yang terjadi di Baghdad ketika itu? Dan ketika pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM saja, kontan masyarakat bereaksi dan banjir keluar untuk demonstrasi, aksi jahit mulut, bahkan rencana bakar diri sebagai bentuk protes terhadap realita yang dihadapi. Tentunya, ikhwallah, di balik melambungnya harga barang tersebut, apa sih pernahkah kita berpikir apa sih penyebabnya? Para ulama menyimpulkan ternyata penyebabnya adalah dosa-dosa yang melambung tinggi. Dosa manusia terlalu banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Hak-hak Allah yang seharusnya dipenuhi terjadi sebaliknya, tidak ditunaikan. Pada target Allah ciptakan kita di dunia ini, kita lakukan. Allah sudah katakan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tanyakan diri kita, Allah, sudah sejauh mana kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita? Kalau ada masalah, rezeki dikurangi, sempit, sudahkah kita menadahkan? Sudahkah kita mengetahui sifat Allah Asma'ul Husna Ar-Razzaq? Ikhwanullah, mudah mengeluh ketika sedang sulit. Ini merupakan salah satu karakter manusia yang Allah ciptakan. Kita manusia, kita harus kenal dengan diri kita. Allah ciptakan kita, ya keluh, mengeluh semuanya. Mari kita baca Al-Quran. Ayat apa yang dikatakan oleh Allah Al-Quran, surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya, kata Allah SWT, manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat halu', sifat keluh kesah, serba salah. Apabila dia sedang mengalami kesulitan, dia mudah berkeluh kesah. Dan jika sedang mendapatkan kenikmatan,
Dia peliknya minta ampun. Lupa yang mengasih rezeki. Karena yang dipikirkan oleh manusia, bagaimana bisa hidup enak dan enak. Ini manusia. Sehingga ketika mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, mereka merasa sangat sedih, bahkan sampai derajat stres. Saking stresnya, dia menyendulkan dirinya. Dia ambil pisau untuk menusuk dirinya. Saking stresnya, berani membunuh bapaknya, berani membunuh ibunya, berani membunuh anaknya. Stres. Ikhwatal iman. Ada beberapa keterangan oleh para ulama memberikan kepada kita yang bisa kita petik ketika terjadi kenaikan apa yang dialami oleh manusia. Harga apa saja naik, orang-orang mukmin selalu optimis kepada Allah SWT. Dia akan sikap mereka. Yang pertama, kenaikan harga barang ini merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini sikap orang beriman. Apapun kenaikan apa yang terjadi, ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apakah di zaman Rasulullah tidak terjadi kenaikan harga barang? Ada. Ini terjadi zaman Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Ya Rasulullah, Hullan sa'ar fas'ar lana. Wahai Rasulullah, harga-harga sudah pada naik. Manusia ketika itu para sahabat datang mengadu masalah kenaikan harga. Maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, tetapkan keputusan yang mengatur harga barang. Allahu Akbar. Mendengar aduhan ini, keluhan ini, Nabi SAW yang mulia itu langsung menjawab, Innallaha huwal mu'asab, Innallaha huwal musa'ar, musa'irun, al-qabid, al-basit, ar-razaq. Sesungguhnya Allah adalah zat yang telah menetapkan harga barang. Lihat. Yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki, sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq Allah. Sementara kata Rasulullah, aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam masalah urusan darah maupun harta. Ya, pemimpin yang luar biasa. Rasulullah tidak mengatakan kenapa, ada apa enggak? Tidak, langsung Rasulullah mengajukan semuanya Allah musair. Allah yang telah menetapkan kenaikan harga barang itu. Allah telah menetapkan. Anda bisa bayangkan, ikhwanullah, ketika Rasulullah SAW mendapat laporan tentang kenaikan harga, yang beliau lakukan bukan menekan harga barang, enggak. Yang beliau lakukan bukan, namun yang beliau lakukan kepada para sahabat tentang takdir Allah. Dan Allah yang telah menetapkan harga. Dengan demikian, mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu bingung dalam menghadapi kenaikan harga. Enggak bingung. Kenapa? Allah yang telah menetapkan. Allah Al-Qabid, Allah Al-Basit, Allah Ar-Razzaq. Para sahabat kenal dengan Allah. Kita perhatikan Allah. Sudahkah
kita sudah mengenal Allah dengan baik kehidupan kita. Justru sebaliknya, ada orang yang stres, ada yang bunuh diri lantaran gara-gara harga naik. Yang kedua, sikap orang yang beriman ketika terjadi kenaikan harga barang tidak mempengaruhi seseorang. Rezeki orang itu nggak pengaruh. Ini yakini karena rezeki Allah yang mengatur. Ini bagian yang paling penting, bahwa rezeki kita tidak tentukan. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah, sang pemberi rezeki, yaitu Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Al-Basit, dialah yang Al-Qabid. Dia yang melapangkan, dia yang menyempitkan. Meskipun masyarakat Indonesia diguncang dengan kenaikan harga barang, itu sama sekali tidak akan menggeser jatah rezeki kita, Allah. Makanya Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadih, andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah dengan menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir mengatakan, bilang mengomentari ayat ini, maksudnya apa? Allah memberikan rezeki kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, yang mengandung maslahat bagi mereka. Dan Allah Maha tahu hal itu, sehingga Allah lah memberikan kekayaan kepada orang yang layak untuk kaya. Dan Allah menjadikan miskin sebagai orang yang layak untuk miskin. Selesai. Keyakinan inilah yang tumbuh dalam diri orang-orang yang bertauhid. Keyakinan ini yang tumbuh bagi orang-orang yang mukmin, orang yang mengenal Allah dalam kehidupannya. Terkait dengan hal ini, Rasulullah telah mengingatkan umatnya agar jangan sampai mereka merasa rezekinya terlambat atau jatah rezekinya seret. Nabi mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Nggak bakal mati sampai Allah sempurnakan jatah rezekinya. Ada orang yang dicukupkan rezekinya ketika sudah minum air seteguk air saja, dia sudah meninggal. Berarti Pak, rezeki terakhirnya adalah minum air. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, ya bertakwalah Rasulullah, wahai manusia, carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Tugas kita adalah cari yang halal, jauhkan yang haram. Cara yang baik Allah terangkan. Sudahkah kita memaksimalkan itu semua? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ikhwatal iman. Satu catatan yang penting dipahami. Hadis Nabi tadi bukan untuk memotivasi agar Anda tidak bekerja atau meninggalkan aktivitas mencari rezeki. Enggak. Nabi SAW mengingatkan demikian tujuannya agar manusia tidak terlalu ambisius dengan dunia sampai harus melanggar yang larang syariat. Kemudian ketika terjadi musibah, manusia tidak sedih yang berlebihan, apalagi harus stres. Enggak. Begitulah kehidupan Rasul. Begitulah yang Rasul ajarkan kepada kita. Ya amalu, bekerjalah. Dan mereka tidak peduli dengan kenaikan harga. Jaga salat. Semahal apapun harga pangan, Allah yang menjamin rezeki Anda.
Makanya Allah katakan ketika dalam surah Al-Ma'arij tadi, siapa yang terhindar dari keluh kesah itu? Illal musalli, kecuali orang-orang yang mengenal Allah dengan salatnya. Ia memperbaiki hubungan dengan Allah, salatnya. Jaga salat Anda. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu salat. Bersabarlah untuk memerintahkan itu. Ya, kami nas'aluka rizq, kami yang ngasih rezeki kepada Anda, bukan kamu. Kami yang akan menyediakan rezeki mereka itu semua. Maka Allah di masa silam terjadi pernah kenaikan harga pangan sangat tinggi. Mereka pun mengadukan kondisi ini kepada salah seorang ulama di masa itu. Kita lihat bagaimana komentar beliau, ulama itu. Wallah la ubali, demi Allah saya tidak peduli dengan kenaikan harga ini, sekalipun satu biji gandum seharga 1 dinar, saya tidak peduli. Tuh ulama. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang dia perintahkan kepada aku, dan dia akan menanggung rezekiku sebagaimana yang telah dia janjikan kepada aku. Maka kehidupan orang beriman tidak pernah buntu. Kehidupan orang beriman optimis bersama Allah, karena dialah yang menjamin rezekiku. Begitulah kehidupan orang mukmin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, jangan sampai lantaran hal-hal bersifat duniawi akidah kita bermasalah, iman kita bermasalah dengan Allah SWT. Jangan sampai kita suuzon kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjamin rezeki kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita tetap berhusnudzon kepada Allah SWT sampai kita menemui Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.